Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa' l'ifadata wal istifadata wal hassa 'ala tamassuk bi kitabillah sunnati Rasulillah wa du'a ila al-huda wa dalalata ala khair ibtiga wajhillah mardatihi wa sawabi kulli subhanahu wa ta'ala. Para santri Baitul Quran yang berbahagia, dari Sabang sampai Merauke, alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali dalam kajian kita, yaitu kajian Nahwu Shorab dalam kitab Muntaha. Insyaallah hari ini kita akan membahas masuk ke dalam konsepsi yang terakhir daripada konsepsi-konsepsi dasar yang berkaitan dengan fi'il. Kita akan masuk ke dalam konsepsi yang terakhir, yaitu yang ketiga, pengaruh jenis dan adat pada fi'il. Pengaruh jenis atau jins dan adat pada fi'il. Pengaruh jins ya, jenis maksudnya, bukan jins celana jeans, tapi jenis. Pengaruh jins dan adat pada fi'il. Ini juga. Pengaruh jins atau kita biasa sebutnya jenis. Pengaruh jins dan adat pada fi'il. Pengaruh jenis dan adat pada fi'il. Maksudnya apa jenis atau jins? Maksudnya dia bagi menjadi dua. Yang sudah kita pelajari konsepsinya itu mudzakkar dan muannas. Sesuatu yang maknanya menunjukkan kepada mudzakkar atau laki-laki dan sesuatu yang menunjukkan maknanya kepada perempuan atau muannas. Namanya disebut dengan jins. Baru saya sudah terangkan bahwasanya semua itu punya jenis, baik yang hakiki seperti saya pasti mudzakkar laki-laki atau standar saja yaitu muannas perempuan, atau yang bersifat benda. Ini saburatun benda, tapi dia disandarkan kepada dia jenis, yaitu muannas saburatun. Karena dia punya tak marbutah termasuk daripada alamat dia itu muannas atau perempuan. Jadi bukan cuma yang hidup atau yang berjenis kelamin secara hakiki, tapi benda juga memiliki jenis. Nah, yang akan kita bahas adalah pengaruh jenis pada fi'il. Pengaruh apakah itu mudzakkar isinya atau itu muannas isinya dengan pengaruhnya kepada fi'il. Jadi ada pengaruhnya. Ada pengaruh keterkaitan atau jenis, dan juga yang kedua adat. Apa itu adat? Adat artinya bilangan. Kemarin juga sudah kita bahas, adat atau bilangan. Tapi itu termasuk di konsepsi isim yang kita bahas. Jenis juga menggunakan muannas adalah konsepsi isim. Nah, sekarang konsepsi isim itu berkaitan dengan konsepsi fi'il. Jenis mudzakkar dan muannas berkaitan dengan konsepsi fi'il, dan juga adat berkaitan dengan konsepsi fi'il. Nah, mungkin masih belum jelas apa itu adat. Tadi sebenarnya sudah kita jelaskan di konsepsi isim. Adat yaitu jumlah bilangan. Yang pertama mufrad alias dia tunggal, yang kedua musanna alias dia berjumlah dua, yang ketiga jamak yaitu tiga atau lebih. Banyak jamak. Bentuk jamak yang kita sering dengar bentuk jamak. Ada bentuk musanna cuma dua orang atau dua saja, dua benda, dua jumlah. Ada lagi mufrad satu. Kitabun satu kitab. Kitabani dua kitab. Kutubun kitab banyak. Tiga dan nah itu berkaitan dengan fi'il. Padahal dia jenis dan adat adalah konsepsi isim, tapi dia memiliki pengaruh dan kaitan kepada fi'il yang mana berbeda sih. Cuman berpengaruh. Jenis dan adat berpengaruh dengan fi'il. Makanya masuk ke dalam konsepsi dasar fi'il yang ketiga, yaitu judulnya pengaruh jenis dan adat pada fi'il. Pengaruh jins dan adat pada fi'il. Ada dua aturan penting
berkaitan dengan pengaruh jins, yaitu mudzakkar dan muannas, jenis, laki-laki atau perempuan, dan adat, yaitu mufrad, musanna dan jamak, tunggal, dua, dan juga plural atau banyak, 3 dan lebih. Pada fiil, jadi ada 2 aturan penting berkaitan dengan pengaruh jins. Ada 2 aturan penting yang berkaitan dengan 2 pengaruh jins atau jenis, yaitu mudzakkar muannas dan juga adat, mufrad, musanna dan jamak pada fiil, pada fiil. Nah, penjelasan aturan-aturan tersebut adalah sebagai berikut. Nah, penjelasannya ada, ingat-ingat ada 2 aturan penting. Ada 2 aturan penting. Kita hari ini insya Allah akan bahas 1 aturan dulu karena banyak. Besok insya Allah kita bahas aturan yang kedua. Aturan yang pertama habis, tutup. Aturan yang kedua insya Allah besok. Karena 1 aturan itu sebenarnya untuk satu gambaran. Nah, besok gambarannya berbeda lagi. Jadi cukup. Itu aturan yang pertama harus diingat-ingat, dicatat ya. Nanti tugasnya nih, saya taruh tugasnya di tengah. Tugasnya adalah karena sedikit mencatat poin-poin penting dari apa yang saya sampaikan, poin-poin penting berkaitan dengan pengaruh jenis dan adat pada fiil. Catat apa yang saya ucapkan, catat dengan betul poin-poin pentingnya, lalu berikan contoh dari pengaruhnya yang berbeda dari apa yang akan saya contohkan. Itu tugasnya. Contohnya berapa? Contohnya 5. Contohnya 5. Nanti saya lanjutkan lagi tugas. Pokoknya catat dulu, yang penting catat. Catat apa yang saya katakan di sini, apa yang saya jelaskan, poin-poin pentingnya di dalam kertas, nanti dipoto. Lanjut. Aturan yang pertama. Apa aturan yang pertama dalam pengaruh jenis ataupun adat pada fiil? Aturan yang pertama. Ada 2 aturan. Aturan yang pertama, jika fiil terletak sebelum isim, jika fiilnya terletak sebelum isim, jadi fiil dulu baru isim, ya. Contohnya fiil, fiil nih, fiil madi, jalasa, terletak sebelum isim, berarti isimnya setelah fiil kan? Zaidun. Zaidun isim alam, nama orang. Jalasa fiil. Fiil isim. Jika fiil terletak sebelum isim, jadi fiil dulu baru isim, maka yang berpengaruh terhadap fiil hanyalah jenis. Maka yang berpengaruh terhadap fiil hanyalah jenis, hanyalah mudzakkar dan muannasnya saja yang bisa mempengaruhi. Adapun adat, yaitu jumlah bilangan, baik dia tunggal, mufrad, ataupun 2, musanna, ataupun jamak, plural atau banyak, 3 dan lebih, itu tidak berpengaruh sama sekali selama fiilnya ada sebelum isimnya. Selama fiilnya ada sebelum isimnya, ya, atau fiilnya ada sebelum fa'ilnya. Ini sebutnya fa'il. Kita belum belajar nahu, tapi ini isimnya ada setelah fiil, namanya fa'il. Selama dia menjadi pelaku, ya. Tapi intinya pokoknya yang kita harus pahami adalah selama isimnya datang setelah fiil, atau dibalik, fiil yang ada sebelum isim, jadi fiil dulu baru isim, maka yang berpengaruh hanyalah jenis, yaitu mudzakkar dan muannas. Soal mudzakkar dan muannas berpengaruh kepada fiil. Si isim ini, isimnya mudzakkar dan muannas, mungkin berpengaruh kepada fiil. Tapi soal bilangan, si Z-nya ada berapa? Itu nggak jadi soal. Mau ada 2 Zaid, ada 2 orang, 3 orang, 4 orang, nggak jadi soal. Selama fiilnya ada sebelum isim, fiil dulu baru isim. Ya. Nah, artinya jika isimnya berjenis mudzakkar, jika isimnya berjenis mudzakkar, ya, maka fiil harus diberi tanda yang menunjukkan mudzakkar. Kalau dia isimnya mudzakkar, maka pengaruhnya kepada fiil adalah fiilnya harus punya tanda kalau dia menunjukkan mudzakkar. Itu. Dan jika muannas, begitu
juga sebaliknya. Kalau muannas, kalau perempuan jenisnya, maka fiilnya pengaruh isim tersebut kepada fiilnya adalah fiilnya juga harus memiliki tanda muannas atau perempuan. Kandungan jumlah isim yang ada di depan fiil tersebut tidak sama sekali tidak berpengaruh. Z mau Zaidani, 2 Z mau Zuyud atau apa Zaiduna, enggak. Zaiduna, Zaidani 2 Z, Zaiduna Z yang banyak tidak berpengaruh. Berapapun jumlah isimnya, berapapun jumlah kandungan daripada isimnya, ada 1 ZK, 2 ZK, 3 ZK lebih, tidak berpengaruh dengan fiil. Yang berpengaruh jenisnya. Selama dia mudzakkar, maka fiilnya harus mudzakkar juga. Ada tandanya untuk menunjukkan dia mudzakkar. Kalau dia muannas, tak ada tandanya kalau menunjukkan dia ini muannas di fiil. Contohnya apa? Zaidun. Zaidun bilangannya berapa? 1 Z. 1 Z. Z 1. Nama orang. 1 orang. Nah, Zaidun ini mudzakkar atau muannas, laki-laki atau perempuan? Sudah pasti kita akan mengatakan Z ini mudzakkar, laki-laki. Z mudzakkar. Zaidun. Ya. Maka jumlahnya Z berapa orang itu tidak jadi soal, tidak berpengaruh sama sekali pada fiil. Fiil tetap begitu. Tapi jenisnya Z, yaitu dia laki-laki, berpengaruh kepada fiilnya. Kita harus berikan tanda bahwasanya karena isimnya mudzakkar, kita harus berikan tanda kepada fiilnya, tanda mudzakkar. Apa tanda mudzakkar? Tanda mudzakkar di sini maksudnya adalah terlepas dari tanda taknis, terlepas dari tanda muannas. Jadi kelihatannya nggak ada tanda, biasa aja jelas. Cuman sebenarnya tanda daripada mudzakkar adalah terlepas dari adanya tanda muannas, yaitu tak taknis. Tidak adanya tak taknis, tidak adanya tak taknis. Karena tidak ada tak taknis, ini menjadi tanda bahwasanya dia mudzakkar juga. Jika isimnya mudzakkar, dia berpengaruh, harus mudzakkar juga. Tandanya adalah terlepas dari tak taknis. Ingat, tanda mudzakkar daripada fiil adalah terlepas dari tak taknis. Nah, ini bisa ketahuan dari mana? Kalau kita ganti jenis isim setelah fiilnya adalah muannas. Contohnya apa? Apa contohnya muannas? Nama orang kan? Fatimah. Fatimah mudzakkar apa muannas? Pasti akan kita akan mengatakan itu muannas karena Fatimah adalah perempuan. Fatimah. Fatimah. Kira-kira kita mau taruh fiil yang sama di sini. Apakah boleh kita taruh jalasa seperti di atas? Jalasa Fatimah telah duduk Zaidun, telah duduk Fatimah. Nah, karena Fatimah muannas, maka dia berpengaruh kepada fiil yang sebelumnya. Karena letaknya isimnya ada setelah fiilnya, fiilnya ada sebelum isimnya. Ya, ingat kan? Maka isimnya yang muannas berpengaruh kepada fiil. Kita harus pengaruhnya apa? Kita harus berikan tanda bahwasanya tanda muannas kepada fiil. Kita harus memberikan tanda muannas kepada fiil karena isinya muannas. Apa tanda muannasnya kepada fiil? Tandanya adalah adanya tak taknis. Adanya tak taknis. Bagaimana tak taknis? Tak taknis. Jalasat. Tak yang disebutkan di akhir fiil itu namanya tak taknis. Jalasat. Tadinya jalasat menjadi jalasat. Ya. Jalasat. Kelihatan bedanya. Jalasa Zaidun, jalasa Fatimah. Nah, kita baru bisa menentukan bedanya di sini. Apa bedanya ketika jenis itu mudzakkar dan muannas? Ketika jenisnya muannas, dan dia datang setelah fiil, ingat-ingat jumlah bilangan berapapun Fatimahnya, berapapun Zaidnya, berapapun kandungan isimnya, jumlah kandungan isimnya tidak menjadi soal, tidak berpengaruh pada fiil karena fiil isim datang setelah fiil.
Isim ada setelah fiil atau fiil ada sebelum isimnya. Tapi jenisnya sangat berpengaruh pada fiil. Karena jenisnya muannas, kita harus memberikan tanda kepada fiilnya berupa tak taknis. Tanda yang menunjukkan dia ini muannas juga. Telah duduk Fatimah. Mana tak taknis nih? Tak taknis. Pokoknya kalau muannas, fiilnya harus ada tak taknis. Bilangannya nggak jadi soal, tuh ya. Nah, ketika dia mudzakkar, saya ulang lagi, Zaidun mudzakkar laki-laki, maka ini berpengaruh juga kepada fiil. Mana pengaruhnya? Pengaruhnya adalah dia memiliki tanda mudzakkar. Apa tanda mudzakkar? Tanda mudzakkar adalah lepas dari tak taknis ini. Dia tidak punya tak taknis, maka itu menjadi tanda mudzakkar buat si Z. Gitu. Jadi tandanya adalah tanda maknawi, nggak kelihatan. Cuma kita bisa tahu karena nggak ada tak taknis. Dengan ini kita bisa tahu dia muannas karena ada tak taknisnya. Itu dia maksudnya, ya. Itu. Ya, saya kasih contoh misalkan yang tidak berpengaruh bilangan sama sekali. Misalkan tadi saya katakan jalasa Zaidani, dua Z, dua orang Z. Zaidani, jalasa Zaidani, dua orang Z duduk. Tetap begini tulisannya. Dia ada tanda mudzakarnya karena si Z ini laki-laki. Tandanya adalah terlepas dari tak taknis. Tapi ketika jumlahnya dua, misalnya tidak berpengaruh apa-apa kepada fiil. Nggak berubah jadi jalasa enggak. Tapi kalau isim Zaidani beberapa pun bilangannya, yang penting ya pengaruhnya adalah mudzakarnya saja. Bilangan tidak berpengaruh sama sekali. Atau Zaiduna tapi jamak. Zaiduna. Zaiduna, Z yang banyak, lebih dari 3 Z, 3 atau lebih. Z-nya banyak. Orang yang namanya Z duduk berbarengan misalnya. Setelah duduk si Z. Z maksudnya Z, bukan huruf Z. Z. Nah, dia berpengaruh dalam hal apa? Tetap mudzakarnya aja, tidak ada tanda taknisnya. Tapi dalam jumlahnya tidak berpengaruh sama sekali. Walaupun sebanyak apapun Z-nya, selama dia ada si isim ini setelah fiil, maka jumlah bilangannya tidak berpengaruh pada fiil tersebut. Zaidun. Begitu juga muannas sama. Misalkan jalasa Fatimatan. Telah duduk dua Fatimah. Berpengaruh di muannasnya saja, harus dikasih tak taknis, tapi tidak berpengaruh soal bilangannya. Walaupun dua Fatimah. Nah, ya. Atau Fatimah jalasa Fatimah tuh telah duduk Fatimah yang banyak. Misalkan. Nah, jalasatnya berpengaruh di muannasnya saja, saya ulang lagi, tapi tidak berpengaruh sama sekali di bilangan. Walaupun Fatimahnya banyak, selama isinya itu ada setelah fiil, maka yang berpengaruh pada fiil tersebut daripada isim hanyalah muannas dan mudzakkar saja. Hanyalah jenisnya saja tanpa bilangan kandungan daripada isim. Berapa jumlah? Itu ya. Ya, saya ulang lagi. Kata jalasa berada di depan isim. Jalasa Zaidun. Jalasa ada di depan isim. Jalasa belum ada isim. Oleh karena itu jenis isim berpengaruh terhadap fiil. Jenisnya si Z mudzakkar apa muannas? Mudzakkar. Dia berpengaruh kepada fiilnya. Ya. Ketika isimnya mudzakkar Z, maka fiilnya diberi tanda menunjukkan mudzakkar. Tanda yang menunjukkan dalam konteks ini adalah keterbebasan fiil dari tak taknis. Tandanya maksudnya tanda maknawi, alias tidak adanya tak taknis itu menjadi tanda kalau dia mudzakkar. Begitu juga sebaliknya muannas harus adanya tak taknis. Itu sudah saya contohkan. Ya. Nah, ketentuan ini berlaku baik fiilnya madhi maupun mudhari. Tadi kan yang saya katakan jalasa itu fiil madhi, jalasa juga fiil madhi.
Begitupun di fi'il mudhari sama, yaitu yang berpengaruh adalah jenisnya saja tanpa bilangannya. Selama fi'ilnya ada sebelum isim, isimnya ada setelah fi'il. Yang berpengaruh mudzakkar dan muannasnya saja tanpa bilangannya. Tapi yang berbeda adalah ketika di fi'il mudhari tandanya berbeda. Tanda dia mudzakkar atau dia muannasnya berbeda. Bagaimana? Contoh. Tadi jalasa apa fi'il mudhari ini? Yajlisu ya. Yajlisu. Jalasa yajlisu. Jalasa yajlisu. Yajlisu. Yajlisu Zaid. Zaid sedang duduk si Zaid. Mudzakkar dan muannasnya berpengaruh. Mana tandanya? Tanda yang menunjukkan mudzakkar pada fi'il mudhari pada contoh di atas adalah huruf ya. Nih, yang menunjukkan dia itu mudzakkar adalah ya nih. Huruf mudhari'nya berupa ya. Karena ya artinya huwa untuk laki-laki. Ya. Tanda dia mudzakkar adanya ya di sini. Sedangkan kalau dia perempuan, Fatimah bukannya jenis lagi. Nah, berpengaruh kan dengan fi'ilnya. Fatimah itu berpengaruh dengan fi'ilnya karena di muannats harus mempengaruhi fi'ilnya. Menjadi apa? Menjadi tajlisu. Tajlisu Fatimah. Nah, yang menjadi tanda kalau di muannats adalah tak di awalnya. Nih. Kalau laki-laki tanda dia, menggunakan tanda dia huruf mudhari'ah. Kalau perempuan tandanya tak, huruf mudhari'ah juga. Karena ya ini menjadi huwa, tak ini menjadi dia. Huwa untuk laki-laki, dia untuk perempuan. Jadi itu. Yang mau fi'il madhi maupun fi'il mudhari sama-sama yang berpengaruh hanyalah jenisnya, ya, mudzakkar dan muannats berpengaruh pada fi'il. Sedangkan bilangannya tidak berpengaruh sama sekali. Cuman tandanya saja berbeda. Kalau tadi di fi'il madhi adalah tanda mudzakkarnya terlepas dari tak tangis, di perempuannya di muannasnya adalah tandanya adanya tak tangis. Sedangkan kalau di fi'il mudhari tanda mudzakkarnya adalah ya, huruf mudhari'ah itu yang pertama ya di awal yang kembali kepada huwa untuk laki-laki, dan untuk perempuan untuk muannas tandanya adalah tak di awalnya huruf mudhari'ah tersebut yang mana itu mewakili dia yang kembalinya kepada perempuan. Itu dia aturan pertama daripada pengaruh jenis dan adat kepada fi'il. Pengaruh jenis dan adat kepada fi'il yang masih masuk dalam konsepsi dasar yang berkaitan dengan fi'il. Ya. Jadi sudah saya terangkan tugasnya di awal. Ya. Saya tambahkan lagi, saya perjelas di tugas contoh. Jadi tadi ada tugas pertama, coba dicek lagi ke belakang. Kalau yang nontonnya di belakang doang. Nah, tugas yang keduanya adalah memberikan contoh pengaruh apa? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Contoh daripada pengaruh jenis dan adat kepada fi'il. Cari 5 saja. 5 jangan 6. 3 untuk mudzakkar, 3 untuk muannats. 3 untuk mudzakkar, 3 muannats. Isim sertakan fi'il di belakangnya buat kalimat. Kayak tadi. Jalasa al-ustadzu, al-ustad telah duduk. Atau jalasat al-ustadzatu, ustadzah telah duduk. Itu 2 contoh. Ya. Nah, kurang 4 lagi. Kurang berapa lagi? 4 lagi. Kan 6. 3, mudzakkar 3, muannats 3. Dan sebelumnya ada tugas sebelumnya yang ada di awal-awal video atau di tengah-tengah video. Ya, maka harus dilihat dari awal sampai akhir. Kalau cuma yang saya bilangin tadi saja tugasnya tidak cukup. Lihat dari awal sampai akhir ya. Itu saja HKD ini. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Bila ada pertanyaan yang masih kurang paham, silahkan lemparkan di grup ataupun di japri saya. HKD ini bila kita berkata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.